Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kelas online PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia atau yang biasa dikenal dengan human right. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang kata-kata hak asasi manusia atau human right. Di SD, teman-teman pernah diajarkan tentang hak asasi manusia yang kemudian dikuatkan pada jenjang SMP. Dan kali ini pada tingkat SMA atau SMK kita akan dalami apa itu hak asasi manusia atau yang biasa dikenal dengan human right. Oke, langsung saja kita beralih ke materi pengantar tentang hak asasi manusia. Oke, kita akan membahas tentang hak asasi manusia atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan human right. Hak asasi manusia itu apa? Mungkin di SD kita pernah mendengar tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Ini kata kuncinya, bahwa hak asasi manusia itu bukan diberikan oleh manusia, tapi diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin sempat ada beberapa pejabat yang mengungkapkan tentang pengertian hak asasi manusia yang secara konsep itu salah fatal. Itulah yang harus kita pahami. Kemarin ada seorang pejabat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh pemerintah. Semua itu keliru. Bahwa hak asasi manusia itu nggak pernah diberikan oleh pemerintah, tapi diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itulah konsep pertama yang perlu dipahami, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Setelah kita paham bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan Tuhan sejak kita lahir sampai kita meninggal. Jadi sejak lahir kita sudah diberikan tentang hak asasi manusia seperti hak hidup, hak makan, hak untuk berpendapat dan lain-lain. Bukankah sejak lahir kita sudah diberikan makan oleh ibu kita tanpa ada yang memberikan kebebasan itu? Semuanya adalah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itulah konsep pertama tentang hak asasi manusia yang perlu kita pahami. Oke. Secara konsep sederhana mungkin kita ada beberapa kata kunci yang perlu kita pahami ya, bahwa hak asasi manusia yang pertama adalah hak dasar. Hak dasar itu seperti hak hidup, hak untuk makan, hak untuk menikah dan lain-lain. Semua hak dasar yang wajib dimiliki oleh manusia. Hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kata kunci kedua adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kata kunci ketiga adalah diberikan sejak lahir sampai kita meninggal. Jadi ada tiga kata kunci. Yang pertama adalah hak dasar diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan didapatkan dari lahir sampai kita meninggal. Seperti itu. Itu tiga konsepsi yang perlu kita pahami tanpa kita harus menghafal ya. Kita harus belajar untuk memahami. Itu tentang hak asasi manusia. Ada satu permasalahan lagi yang muncul di kalangan aktivis hak asasi manusia. Yang menjadi pertanyaan, hak asasi manusia itu diberikan ketika kita itu di dalam kandungan atau ketika kita itu lahir, seperti itu. Nah, itu sempat menjadi perdebatan yang sangat panjang ya di kalangan aktivis HAM, yang ujungnya pada intinya hak asasi manusia itu adalah hak yang diberikan sejak kita dalam kandungan. Makna kandungan di sini berarti kita sudah hidup di dalam kandungan. Sejak itu kita sudah diberikan hak asasi manusia. Makanya orang yang melakukan aborsi itu dikatakan orang yang melanggar hak asasi manusia, seperti itu. Karena sejak kita di dalam kandungan kita sudah dikatakan sebagai manusia yang hidup. Dan pada saat itu pula Tuhan memberikan hak-hak dasarnya atau hak asasi manusia. Itu yang perlu kita ingat. Oke, kemudian kita akan membahas tentang macam-macam HAM. Ada beberapa macam-macam hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right, yaitu adalah kebebasan menyatakan pendapat, kemudian kebebasan memeluk agama dan kebebasan untuk bergerak. Kita bebas menyatakan pendapat apapun itu, yang penting kita nggak melanggar undang-undang ya. Kemudian kita juga bebas memeluk agama apapun itu, baik itu 6 agama resmi yang ada di Indonesia maupun agama-agama kepercayaan yang sudah ada di Indonesia sebelum Belanda
menjajah kita. Ada agama-agama seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Itu kita bebas memeluk agama. Jadi ketika ada yang memaksakan agama kita dipaksa untuk memeluk agama lain, berarti dia sudah melanggar hak asasi manusia, atau yang lebih konkretnya adalah hak pribadi atau personal rights, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu adalah hak kebebasan memiliki sesuatu, kemudian hak untuk mendapat tunjangan hidup. Kita diberikan oleh pemerintah bantuan yang tidak mampu, itu adalah hak asasi ekonomi yang harus dilindungi oleh pemerintah. Kita juga memiliki kebebasan hak untuk memiliki sesuatu apapun yang kita miliki tidak boleh dirampas oleh pemerintah. Ketika pemerintah merampas apa yang kita miliki, berarti pemerintah telah melanggar hak asasi ekonomi atau property right. Selanjutnya adalah hak asasi politik. Apa itu politik? Politik dalam sederhananya bisa dikatakan kekuasaan atau pemerintahan. Jadi yang dimaksud dengan hak asasi politik adalah hak ikut serta kita dalam pemerintahan, hak ikut serta kita untuk mengikuti dalam kegiatan-kegiatan kekuasaan pemerintah. Itu adalah hak asasi politik. Politik sederhananya adalah kekuasaan atau pemerintahan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah hak asasi hukum atau right of legal equality, di mana kita berhak sebagai manusia untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Ketika ada orang yang lebih kaya terdapat konflik dengan orang yang miskin, maka keduanya diperlakukan seadil-adilnya atau sama semua. Nggak ada orang kaya yang diperlakukan istimewa maupun orang miskin yang diberlakukan seenaknya, seperti itu. Walaupun kenyataannya implementasinya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu implementasi, tapi secara konsep semuanya sama di hadapan hukum. Kita mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian selanjutnya adalah hak asasi sosial atau kebudayaan, yaitu hak untuk memperoleh jaminan pendidikan, kesehatan, dan mengembangkan kebudayaan. Bukankah pemerintah sekarang sudah menjalankan yang namanya BOS untuk pendidikan dan BPJS untuk kesehatan? Itu adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan apa yang memang jadi hak kita, yaitu hak untuk sehat dan untuk pendidikan. Dan yang terakhir adalah hak tentang tata cara peradilan dan perlindungan, hak mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan dalam penangkapan. Pemerintah membentuk yang namanya jaksa. Ya, kita bebas ya, kita mau melaporkan apapun kepada jaksa, dan jaksa itu akan melindungi, menjadi pembela kita untuk menghadapi persidangan. Itu adalah fasilitas yang diberikan pemerintah untuk melindungi tentang hak peradilan atau perlindungan kita. Itu tentang macam-macam hak asasi manusia.